Halo guys, kembali lagi bersama saya. Nah, di video kali ini kita akan bersama-sama mencari tanah. Tepatnya di sini sampel tanah dalam rangka memenuhi tugas geografi saya. Nah, di sini saya sedang berada di sekitar rumah. Tapi yang pasti saya sudah berjalan sedikit cukup jauh. Dan di sini saya memasuki sebuah gang yang dimana kita akan mencari tanah di sini sebagai sampel. Oke. Untuk tempat ini dulunya itu didominasi dengan lahan-lahan kosong. Jadi tanahnya itu masih bervariasi dan ada vegetasi seperti rumput di sini. Tapi sekarang sudah dialihfungsikan menjadi permukiman. Nah, karena nampaknya di sini sudah sangat terbatas tanahnya, maka di sini saya akan mengambil sampel tanah yang ada di dekat atau tepi jalan menuju gang ini saja. Dan untuk tanahnya di sini kita belum tahu jenisnya apa. Dan di akhir video nanti kita akan susun menjadi sebuah laporan makalah, dan itu akan kita tunjukkan di video ini. Oke, jadi di sini saya akan mengambil terlebih dahulu sampel tanah yang ini, kemudian dikumpulkan dengan sampel tanah yang lain. Barulah kita analisis jenis-jenis tanahnya, karena untuk mengetahui jenis tanah ini pun tidak mudah. Baik, langsung saja kita gali tanahnya, kita ambil sampel tanah ini, dan untuk di sini kita akan masukkan sampel tanah ini ke dalam plastik flip yang sudah kami sediakan. Kalian juga bisa mengikuti cara kami, dan ini dianjurkan supaya terkemas atau tersimpan dengan bagus tanah sampel tanah tersebut. Nah, untuk menggalinya pun di sini kita menggunakan alat seperti ini, sedokan semen. Karena di sini kita mengambil tanah dalam jumlah sedikit, dan ini sepertinya akan lebih mudah bagi kita. Nah, ini untuk sampel tanah yang kita ambil pertama, bentuknya seperti ini. Oke, jadi di sini kita memasuki lagi sebuah gang. Nah, kita lihat perlahan-lahan apakah ada tanah. Di situ ada tanah guys, tapi punya orang ya, jadi gak bisa kita ambil. Nah, di sini sepertinya banyak lahan ya, sepertinya sebanyak lahan. Tetapi ini lahan-lahan orang ya, nggak bisa sembarangan kita masuk. Lahan-lahan punya rumah orang. Tuh. Nah, apakah di sini kita bisa lihat tanahnya? Tanah. Nah, sepertinya tadi ini sudah saya ambil, karena di sebelah sana ada lahan kosong, dan lahan kosong itu tanahnya mirip dengan tanah yang tadi. Ya. Dia itu tanahnya seperti tanah gambut. Ya, karena di wilayah Sumatera ini kan saya tinggalnya di Sumatera ya. Tepatnya di Jambi, itu tanahnya didominasi oleh tanah gambut dari sisa-sisa fosil hewan tumbuhan. Nah, apakah ini tanah? Kita cek sebentar. Apakah ada tanah unik di sini yang bisa kita ambil sampelnya? Sepertinya sama saja dengan tanah yang sebelumnya, karena ini kan pada dasarnya wilayah ini masih satu lahan, hanya saja bangunannya yang berbeda. Nah, di sini bisa kita lihat apakah ada tanah, dan situ ada lahan kosong. Tadi sempat saya observasi ke sana, dan akan kita lihat tanahnya jenis apa di sana. Yang di sebelah sana ya. Nah, yang di sini tadi saya sudah ambil sampelnya. Ini sampel tanahnya. Tanahnya juga mirip-mirip, dan sudah saya masukkan ke dalam plastik flip. Langsung saja yuk kita ke sana. Oke. Di sini sepertinya lahannya cukup luas, dan saya rasa kita dapat menemukan sebuah tanah jenis baru di sini. Nah, ini tanahnya berwarna merah. Dari apa yang saya ketahui, ini sepertinya tanah latosol, karena dia berwarna kemerahan. Kenapa latosol?
Sebab ada satu lagi yang berwarna merah, mirip berwarna merah, itu tanahnya laterit. Sebentar di sini saya sambil memasang tripod, mau saya modif sebab mau kita ambil sampelnya. Nah, di wilayah Sumatera itu didominasi latosol ya yang berwarna merah karena adanya pelapukan yang ekstrim. Oke, saya taruh di sini. Pelapukan yang ekstrim. Untuk di wilayah Jawa sana itu tanahnya laterit karena adanya pencucian oleh air hujan sehingga mineral dan unsur haranya berkurang atau hilang karena terbawa oleh cucian tadi. Oke, ini sampelnya kita akan ambil. Sebelum itu akan kita gali. Bisa kita lihat di sini paginya sangat cerah. Ya, kita arahkan kamera dulu. Kita lihat pagi guys, sangat cerah ya, sangat cerah merona. Pagi yang sangat baik untuk observasi, apalagi praktik geografi seperti ini. Nah, langsung saja kita arahkan kamera, kita ambil sampelnya. Ini ya, sampelnya tanah berwarna merah. Oke, bisa dilihat di sini. Oke, bisa dilihat guys. Nah, sebelum itu kita akan gali terlebih dahulu ya. Aduh, bentar. Untuk membuka lahan seperti ini atau menggali tanah seperti ini itu tidak mudah guys ya. Kita membutuhkan tenaga, tapi tidak sampai tenaga dalam. Sebab sini ada tercampur dengan batuan. Bisa kita lihat ya, cukup keras. Kondisinya tanah ini cukup keras karena pada dasarnya tanah ini juga berasal dari batuan ya, batuan yang mengalami pelapukan dan lain sebagainya. Pelapukannya bisa apa saja ya, bisa melalui air, bisa melalui air tawar tadi ya seperti hujan, ataupun bisa melalui yang namanya air laut, erosi di pinggir pantai seperti di pinggir pantai ya. Ataupun bisa juga ini melalui angin, erosi oleh angin, erosi oleh es ya, gletser, deflasi, ablasi dan lain sebagainya. Nah, di sini karakteristik tanahnya ini cukup keras ya, dibandingkan tanah sebelumnya tadi itu cukup lunak. Yang saya sudah ambil tadi ada di sini, kita lihat. Yang ini cukup lunak ya, bisa dilihat di kamera. Nah, adapun yang kita ambil ini cukup keras, dan yang ini kita ambil di sana tadi. Sebelum saya mengambil video ini, saya ambil di sana, di lahan kosong di sana. Yang tadi kita ke sana itu ya. Nah, berbeda dengan yang ini, sampel terbaru ini cukup keras memang. Apakah ini ciri-ciri atau karakteristik tanah latosol? Nah, nanti akan kita analisis bersama. Ya, yang pasti ini tanah karakteristiknya berbeda, sangat berbeda. Bisa kita lihat di sini dia berwarnanya itu warna kemerahan ya, warnanya kemerah-merahan. Jelas berbeda dengan dua tanah sebelumnya. Oke, dan ini batu, bukan termasuk tanah. Namun batu ini lama-kelamaan akan menjadi tanah seiring berjalannya waktu. Karena ya proses tadi, pelapukan, kemudian ada sedimentasi dan lain sebagainya. Bisa kita lihat di sini. Ini tanahnya berwarna merah dan cukup keras. Kalau ditekan teksturnya masih bisa hancur, tetapi tidak lunak. Jadi sangat tidak cocok untuk tanaman. Tanaman seperti apa? Tanaman ya mungkin akarnya akar yang kecil-kecil ya, atau tanaman seperti sayur-sayuran. Nah, itu mungkin sulit di sini. Tanaman kecil ya.
Nah, ini bisa juga disebabkan oleh tadi yang saya sebutkan, tanah berwarna merah itu karena adanya proses pencucian oleh air hujan. Ya. Apakah cukup segini kita ambil sampelnya? Nggak apa-apa, kita ambil lagi lah ya, sambil kita discuss ya, atau diskusi tentang tanah di geografi. Karena pada dasarnya geografi itu ilmu praktik ya, ilmu alam, ilmu praktik dia. Nah, inilah sampel tanah kita. Apakah dia latosol atau latrit, kita akan analisis lebih lanjut nanti. Tapi kalau menurut saya ini latosol sih ya, sepertinya ini latosol, tapi belum tahu, nanti kita analisis. Oke, setelah saya cari-cari kembali di sini, tanah-tanahnya itu mirip ya, mirip yang sudah dengan kita ambil. Dan di sini adalah kawasan pagar Bandara Sultan Taha Jambi ya, kita sudah dekat dengan bandara. Karena lokasi tempat tinggalnya saya ini memang dekat dengan bandara ini. Coba kita lihat lagi apakah ada sampel tanah yang bisa kita ambil. Kalau di sana sepertinya tanahnya mirip ya, seperti yang kita ambil sebelumnya. Nah, ini ya tanah yang kita ambil tadi mirip dengan yang di sana. Tanahnya berwarna oranye ya, oranye kemerah-merahan, seperti latosol, tanah latosol. Nah, bisa kita lihat di sini teksturnya keras. Coba kita lihat lagi ke sana. Dan sepertinya ini bisa kita ambil tanahnya, sampelnya. Coba kita ambil ya. Nah, ini kita bisa coba ambil sampelnya. Kita ambil. Kita siapkan lagi plastik flip. Ini sepertinya tanahnya bentuknya berbeda dari apa yang saya lihat sebelum-sebelumnya. Dan di sini teksturnya lebih halus, memang lebih lembut ya, lebih mudah untuk kita gali. Bisa dilihat di video. Untuk mengambil sampelnya lebih mudah, lebih banyak. Dan dia memang lebih lembut ya, bisa kita lihat. Ini sangat cocok untuk ditanam tumbuh-tumbuhan pastinya. Tumbuh-tumbuhan yang kecil-kecil ya, seperti sayur-sayuran tadi. Ini oke. Nah, begini guys bentuknya. Oke. Tanah apa ini saya belum tahu, nanti akan saya analisis bersama kelompok, karena pada dasarnya ini tugas kelompok. Oke, saya berhenti untuk mengambil videonya dulu karena HP saya sudah mulai panas di sini. Takut terjadi kenapa-napa. Oke, tempat ini selesai kita jelajahi dan saatnya kita cari ke tempat yang lain. Oh, dia masuk sini. Nah, ini banyak tanah nih. Boleh. Ah, pojok aja nih, pojok nih. Mana? Apa? Mana? Sabar, aku lagi nge-vlog. Itu kemana Sun? Mati Sun. Sudah, stop dulu ya. Ada. Mau. Kau manfaatin aku kan? Jangan Sun. Tidak weh. Itu sebelah tuh aliran sungai itu. Terus ngapa kalau aliran sungai? Ini rumput. Ya berarti banyak tanah lah sini nih. Di mana-mana juga banyak tanah dah. Udah segini. Oke, di sini kami mendapatkan 2 jenis tanah dan tempat ini juga sudah selesai kita observasi. Baik, kemudian untuk melengkapi jenis-jenis temuan tanah kami, di sini saya membeli tanah andosol yang saya beli itu di online shop atau marketplace. Kalian bisa cari dan di sana ada. Tapi di sini di marketplace ini dia cenderung hanya ada tanah andosol saja yang dijual.
Untuk tanah-tanah lain itu saya belum ketemu, seperti tanah kapur ataupun tanah-tanah lain yang memiliki ciri spesifik atau khas. Oke, ini tanah andosolnya. Jadi tanah andosol ini dia berwarna gelap dan dia ini merupakan bagian dari tanah vulkanis. Tanah vulkanis ini dia terbagi menjadi dua. Salah satunya itu andosol yang ada di video ini. Dia teksturnya itu sangat gembur dan dia unsur haranya pastinya banyak di sini kandungannya. Dan untuk tanah ini juga itu tidak ada di wilayah tempat tinggal saya ini. Makanya saya pesan di online shop. Sebab yaitu tanahnya hasil letusan Gunung Merapi. Ini kalau tidak salah dia asalnya di lereng Gunung Lawu. Yang saya beli ini di marketplace. Untuk harganya sendiri itu saya beli ini dengan harga 5.000 per 1 kg. Dan itu belum termasuk ongkir. Selain kami mencari tanah di lingkungan sekitar, nah kami juga mencari sampel tanah ini di sekitar lingkungan sekolah. Tepatnya di sini lapangan pasir sekolah kami. Nah, jika tempat tinggal kalian atau lingkungan sekitar kalian dekat dengan aliran sungai, kalian juga bisa mengambil tanah di sekitar pinggiran sungai tersebut. Karena tanah tersebut merupakan tanah hasil endapan atau sedimentasi di wilayah sungai. Dan tanah ini tergolong atau dinamakan tanah aluvial. Nah, ini adalah tanah aluvialnya. Sibuk. Jadi inilah kumpulan sampel-sampel tanah yang kami dapatkan, di mana di sini kami mendapatkan tanah latosol, kemudian juga ada tanah humus, ada juga tanah aluvial di sini, ada juga tanah gambut, kemudian juga ada tanah pasir, lalu juga ada tanah andosol atau tanah vulkanis tadi, ada juga tanah potsol dan tanah potsolik merah kuning dan kawan-kawannya. Baik. Untuk selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana penulisan sistematika laporan dari hasil temuan jenis-jenis tanah kita. Jadi, setelah kita dapatkan dan lalu kita kumpulkan hasil sampel temuan jenis-jenis tanah tersebut, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal kita, berikutnya kita akan susun menjadi sebuah laporan. Yang pastinya di sini laporan yang sistematis untuk membahas dan menganalisis jenis-jenis tanah yang sudah kita dapatkan. Nah, untuk laporannya di sini, yang pertama halaman cover. Untuk halaman cover di sini, judulnya itu kami tulis analisis jenis-jenis tanah di lingkungan sekolah dan di lingkungan tempat tinggal. Ataupun jika kalian ingin menyesuaikan juga bisa, sesuai keperluan dan permintaan atau kebutuhan kalian. Tapi gambaran kami itu seperti ini untuk laporan kami. Untuk ukurannya di sini 14. Lalu di bawahnya kalian cantumkan logo sekolah atau instansi kalian. Dan ditulis juga disusun oleh siapa. Apakah kalian dalam satu kelompok? Jika iya, ditulis nama anggota kelompoknya, atau jika kalian sendiri mengerjakannya juga boleh menulis nama kalian sendiri di sini. Dan untuk bagian bawah itu juga seperti biasa, nama sekolah huruf kapital, SMA apa ditulis, kemudian alamat sekolah singkat saja, dan nama kota atau kabupaten sekolah. Dan juga tahun di sini, tahun di paling bawah, bisa tahun ajaran ataupun tahun pembuatan ini ya. Misalnya di sini saya tulis 2023 2024 atau 2024/2025. Selanjutnya ini adalah bagian dari kata pengantar. Kurang lebih kata pengantar itu seperti ini yang kami buat. Dimana di sini untuk judul kata pengantarnya itu ukurannya fontnya sama 14. Dan untuk ukuran teksnya di sini 12 yang kami gunakan, dan formatnya Times News Roman, atau jika kalian sesuaikan juga bisa sesuai kebutuhan kalian. Untuk kata pengantar di sini ya kurang lebih seperti ini, cukup singkat dan mudah. Kalian bisa tulis dan kalian kembangkan sendiri. Dan juga jangan lupa tempat dan tanggal pembuatan laporan ini.
serta tim penulis atau nama kalian cantumkan di sini di bawah. Dan ini tidak perlu di bold. Oke, kurang lebih seperti ini kata pengantar, cukup singkat. Kita lanjut ke yang berikutnya. Next, berikutnya ini adalah bagian dari daftar isi. Untuk daftar isi ini, format dari laporan yang kami gunakan ini itu mulai dari kata pengantar dan halaman judul sebelum kata pengantar itu. Lalu ada daftar isi, bagian ini daftar isi. Bagian ini keseluruhan. Lalu kami gunakan di sini 3 bab untuk mengelompokkan analisis hasil temuan kami. Mulai dari bab 1, nanti ini akan kita bahas. Bab 1 ini kami bagi menjadi 2, latar belakang penugasan, serta jenis-jenis tanah di Indonesia ini sebagai teori, landasan teorinya. Kemudian nanti itu bagian inti atau gagasan inti atau pokok utama dari laporan ini, itu ada di bab 2, hasil dan pembahasan. Ini kita akan bahas hasil temuannya seperti apa dan bagaimana. Dan ditutup dengan bab 3, yang singkat saja. Kita masuk ke dalam bab 1 pendahuluan. Untuk formatnya, sekali lagi saya terangkan di sini bahwasanya kalian bisa gunakan format sendiri, tidak harus bab 1. Misalnya bab 1-nya bagaimana atau seperti apa, karena ini laporan khusus untuk temuan jenis tanah ini. Nah, di sini kami gunakan bab 1 pendahuluan. Kita ke latar belakang penugasan 1.1. Nah, di latar belakang ini kita jelaskan alasan kita lakukan praktikum ini atau mencari tanah ini. Itu alasannya kenapa? Kenapa kita mau melakukan praktikum, mencari jenis-jenis tanah di lingkungan sekitar kita ataupun di lingkungan sekolah. Nah, apa latar belakang atau apa yang mendasari kita ingin melakukan kegiatan ini? Apa yang mendasari hal tersebut? Nah, itu kita jelaskan di sini. Ya, kurang lebih seperti ini. Kalian bisa baca sendiri yang punya kami di sini. Nah, hingga oleh karena itu, nah ini kami tulis di sini sampai sini kurang lebih latar belakangnya. Apa yang mendasari kami melakukan praktikum ini? Intinya yang mendasari kami dalam melakukan praktikum ini, kami ya terus terang saja kami cantumkan di dalam laporan ini untuk memenuhi penugasan mata pelajaran geografi kami. Nah, jika kalian memiliki latar belakang lain atau apa gitu ya, alasan lain, itu kalian ya silakan kalian cantumkan di sini secara bebas karena ini laporan kita masing-masing. Nah, berikutnya adalah 1.2-nya, jenis-jenis tanah di Indonesia. Ini kita tulis atau kita isi dengan teori-teori jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia. Ini bisa kita cari di internet dan jumlahnya sangat banyak. Dan untuk di video ini pun nanti akan saya akan saya cantumkan di deskripsi link Google Drive, itu bisa kalian gunakan. Dimana di situ akan saya cantumkan teori-teori jenis-jenis tanahnya yang bisa kalian download dan jadikan referensi. Nah, kurang lebih di sini ada 11 jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia kami cantumkan di sini sebagai pemahaman teorinya sebelum kami praktik. Yang tentunya kami harus paham dulu sebelum kami menganalisis jenis-jenis tanah yang sudah kami dapatkan. Kurang lebih seperti ini di bab 1. Sampai di bab 1, saya terangkan kembali untuk nomor halaman itu juga penting. Mulai dari bab 1 itu nomor halamannya kita start ya, kita start sesuai sistematika itu nomor 1. Dan untuk sebelum bab 1, daftar isi dan kata pengantar itu bisa dimulai dari huruf Romawi. Tetapi mulai dari huruf Romawi yang kedua, karena yang pertama itu tidak terlihat atau tak tampak di cover atau halaman judul. Dan memang seperti itu. Baik, di sini kita masuk ke dalam bab 2, hasil dan pembahasan, di mana ini merupakan bagian terpenting atau bagian yang paling krusial karena temuan tanah tersebut kemudian kita analisis. Dan apa yang kita analisis? Yang kita analisis adalah karakteristiknya. Karakteristik jenis-jenis tanah yang sudah kita dapatkan. Mulai dari warnanya, tekstur, struktur, dan permeabilitas. Di bab 2 ini, itu saya gunakan analisisnya itu menggunakan tabel. Karena ya menurut kami dan menurut saya juga, dengan menggunakan tabel itu akan lebih singkat, padat, dan jelas. Intinya itu. Untuk tabelnya seperti ini, seperti biasa, nomor, nama tanahnya apa, lokasi penemuannya apa, dan ini kenapa ada 2 nama tanahnya, karena lokasi penemuannya berbeda. Dan itu diperbolehkan oleh sekolah kami. Oleh karena itulah kami
buat bentuknya itu seperti ini sistematikanya. Nah, untuk yang pertama karakteristiknya warna ini sudah jelas apa warna tanahnya, bisa kalian tulis. Misalnya di sini tanah pasir warnanya kuning, kami tulis kuning di sini. Dan untuk tanah gambut di sini warnanya hitam kecoklatan, kami tulis, dan seterusnya dari tanah-tanah yang sudah kami dapatkan. Untuk tekstur ini lebih ke apakah dia lunak, lembek atau keras. Seperti tanah gambut di sini misalnya lunak dan lembek. Lalu tanah pasir kasar dan berpori besar. Untuk tanah aluvial misalnya dia berpasir dan kasar. Dan ini kalian sesuaikan dan kalian cek kembali di internet bagaimana tekstur tanahnya. Dan ini sudah kami cek dan sudah kami sesuaikan dengan sumber-sumber serta teori-teori yang ada di bab 1 sebelumnya. Kemudian untuk struktur, ini untuk bagian struktur itu lebih ke bentuknya atau bentuk tanahnya itu seperti apa. Seperti misalnya di sini saya ambil contoh latosol. Latosol berbentuk gumpalan, remah dan padat. Atau bentuk aluvial. Tanah aluvial bentuknya pejal, berpasir dan berpori. Seperti itu, kurang lebih seperti itu untuk struktur. Dan untuk permeabilitas di sini, permeabilitas ini mudah atau tidaknya tanah itu menyerap air. Dan ini bisa kalian cek di internet. Untuk humus misalnya itu permeabilitasnya tinggi. Kita tulis di sini tinggi, dalam kurung mudah menyerap air. Ya kurang lebih ya seperti ini di tabel pertama. Kita lanjut ke tabel kedua supaya lebih lengkap. Nah, di sini kami menggunakan 2 tabel. Nah, untuk tabel yang kedua itu isinya adalah dokumentasi. Baik itu gambar tanah dan dokumentasi tempat penemuan. Jadi, yang pertama, tanah gambut, lokasi penemuannya di mana? Seperti di sini kami dapatkan di sekitar ruang hijau lingkungan sekolah. Gambar tanahnya seperti ini. Jadi, ini gambar kita memang murni hasil temuan kita yang sudah kita masuk ke dalam plastik flip kemudian kita foto. Dan dokumentasi atau tempat temuannya itu di mana? Kita cantumkan juga di dalam laporan kita sehingga laporan kita akan semakin kokoh, semakin lengkap tentunya. Jika semakin lengkap, maka landasannya akan juga semakin bagus sehingga laporan kita ini bisa objektif dan terbukti. Ya, kurang lebih seperti ini bisa kalian lihat. Dan untuk di bawah juga seperti ini, sama seperti yang di atas. Nah, dan untuk tanah andosol yang kami beli melalui Shopee itu bagaimana lokasinya dicantumkan di dalam laporan, itu kami tulis seperti ini. Kami tulis lokasi sebenarnya dari tanah yang kami pesan ini. Lokasi sebenarnya di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Ini kami beli via Shopee. Jadi saya tulis di sini via Shopee karena memang tidak ada di lingkungan sekitar tempat tinggal kami, tanah andosol ini. Seperti itu. Dan itu untuk bab 2. Kita masuk ke bab 3. Baik, jadi ini yang terakhir, bab 3, bagian penutup. Untuk penutupnya kami buat singkat saja di sini. Demikian laporan analisis jenis tanah di lingkungan sekolah dan tempat tinggal yang disusun oleh kelompok kami. Dan seterusnya, itu kami buat singkat saja. Jika kalian ingin kreasikan juga bisa, sesuai kreativitas kita masing-masing. Ya kurang lebih seperti itu laporan yang kami buat. Ini bisa kalian jadikan referensi bagi kalian supaya tugas ataupun keperluan kalian tergambar gitulah ya, bagaimana membuat laporannya sehingga bisa berjalan dengan lancar. Ya kurang lebih punya kami seperti ini. Semoga dengan adanya review laporan dari video ini dapat membantu kalian dalam mengerjakan tugas ini. Baik, sepertinya sampai sini dulu video kita kali ini karena sudah cukup lama. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Soal yang bakal